Halo semuanya, kembali lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kembali di rubrik saham yang paling diakumulasi dan didistribusi oleh asing. Ya, kali ini kita akan spesifik membahas saham-saham yang diakumulasi atau didistribusi oleh asing selama tahun 2020. Jadi kita ambil timeline dari Januari hingga Desember ya teman-teman. Oke, langsung saja ke saham pertama yang paling banyak diakumulasi oleh asing. Kita punya saham MDKA atau Merdeka Copper Gold. Ya, di penutupan terakhir kemarin MDKA ditutup 2.430. Selama 1 tahun kemarin, mulai dari Januari sampai Desember, asing belanja di MDKA sebanyak 2,27 triliun. Ya, dengan rata-rata harga belanja itu sekitar 1.500 hingga 1.700 gitu. Jadi ya kalau kita lihat dengan harga sekarang berarti asing sudah floating profit hampir mungkin lebih dari 50%, yang jelas sudah cukup tinggi. Sehingga saya sendiri kemarin sempat terpikir untuk masuk di MDKA, tetapi setelah melihat bahwasanya harga beli asing sudah jauh di bawah, saya sendiri menjadi agak takut ya, karena rawan take profit oleh asing begitu. Tapi terserah teman-teman, jika memang masih yakin untuk masuk silakan saja ya. Lanjut ke saham kedua yang paling banyak diakumulasi oleh asing selama tahun 2020 adalah Bank Permata dengan kode BNLI. Ya, di akhir tahun kemarin Bank Permata ditutup di harga Rp3.020. Dengan total belanja asing selama tahun 2020 itu sebanyak 460,8 miliar. Nah, sementara harga rata-rata belanjanya sendiri pun di harga 1.200 hingga 1.300 rupiah. Jadi ini asing pun udah untung lumayan banyak di saham BNLI ya. Tapi mereka masih keep, belum take profit, belum distribusi ya. Lanjut ke saham ketiga yang paling banyak dikumpulkan oleh asing adalah saham Sinarmas Multiarta dengan kode SMMA ya. Nah, di perdagangan terakhir kemarin SMMA ditutup di harga 11.400. Oke ya. Nah, belanja asing sendiri selama 1 tahun kemarin itu kurang lebih sebanyak 301,1 miliar di harga rata-rata pembelanjaan 13.000 hingga 14.000 rupiah. Jadi ini mungkin mereka banyak belanja di periode sebelum COVID ya, sepertinya, karena setelah COVID harga dibanting jauh, bahkan saat ini pun harga masih berkisar di 11.400 gitu ya. Lanjut ke saham selanjutnya yang paling banyak diakumulasi oleh asing, kita punya saham Inco ya, atau saham Vale Indonesia. Oke, sepanjang tahun 2020 kemarin asing net buy ya atau belanja bersih di Inco sebanyak 236,2 miliar di harga rata-rata pembelanjaan 3.200 hingga 3.700 gitu ya. Di sini pun kita bisa lihat asing sudah floating profit cukup besar di Inco ya. Mungkin sekitar 50% ada. Oke, ya, lanjut ke saham terakhir yang paling banyak diakumulasi sepanjang tahun 2020. Kita punya saham MCAS Integrasi dengan kode MCAS ya. Perdagangan terakhir kemarin MCAS ditutup di harga 3.990 dengan total net buy oleh asing sepanjang tahun 2020 itu di harga di sebanyak 153,6 miliar ya. Nah, sementara harga rata-rata belanjanya sendiri itu di rentang 1.800 hingga 2.800 rupiah. Nah, itu tadi untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing sepanjang tahun 2020. Nah, semua data ini saya ambil dari pasar reguler ya, teman-teman. Di pasar negosiasi ada lagi saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing
gitu, dan nilainya pun cukup besar ya. Oke, lanjut dulu ke saham yang paling banyak didistribusi oleh asing sepanjang tahun 2020. Saham pertama yang paling banyak didistribusi oleh asing adalah Telkom Indonesia ya, dengan kode TLKM. Di perdagangan terakhir kemarin, Telkom ditutup di harga Rp3.310. Sepanjang tahun kemarin 2020, Telkom dilepas oleh asing sebanyak 9,9 triliun di harga rata-rata penjualannya 3.100. Jadi kalau kita lihat chart dari Telkom sendiri, memang sepanjang tahun ini Telkom cenderung berada dalam fase downtrend ya. Teman-teman bisa cek, barulah di November kemarin terjadi reversal ya, dari downtrend menuju uptrend. Jadi mungkin fase akumulasi memang dimulai dari periode situ untuk Telkom ya. Lanjut ke saham kedua yang paling banyak didistribusi oleh asing. Kita punya saham Bank BNI dengan kode BBNI ya. Di perdagangan terakhir kemarin pun BBNI ditutup di harga 6.175 dengan total penjualan asing sepanjang tahun 2020 kemarin di level 6,8 triliun rupiah ya, dengan rata-rata penjualan itu di harga 4.500 hingga 5.000 rupiah. Oke ya. Lanjut ke saham ketiga yang paling banyak didistribusikan oleh asing. Kita punya saham Bank Rakyat Indonesia dengan kode BBRI ya, dengan kode BBRI. Nah, sepanjang tahun 2020 ini kita bisa lihat bahwasanya asing melepas BBRI itu sebanyak 3,5 triliun dengan harga rata-rata penjualan itu di rentang harga 3.000 hingga 3.500 ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya yang paling banyak didistribusikan oleh asing adalah saham Sarana Menara Nusantara dengan kode TOWR, Tower ya. Oke. Di perdagangan terakhir kemarin Tower ditutup di harga Rp960 dengan total penjualan asing sepanjang tahun 2020 sebanyak 2,8 triliun di rata-rata harga penjualannya Rp1.000. Oke. Nah, saham terakhir yang paling banyak dilepas oleh asing sepanjang tahun 2020 adalah Bank Mandiri dengan kode BMRI ya. Di perdagangan terakhir kemarin, Bank Mandiri ditutup di harga 6.325 dengan total penjualan oleh asing sepanjang tahun kemarin itu sebanyak 2,27 triliun. Nah, di harga rata-rata penjualan sekitar Rp5.400. Nah, itu tadi teman-teman saham yang paling banyak didistribusikan oleh asing sepanjang tahun 2020. Untuk saham yang paling banyak didistribusikan ini pun sama, saya banyak mengambil dari data pasar reguler, sementara pasar negosiasi berbeda. Jadi buat teman-teman yang mau tahu saham yang paling banyak diakumulasi ataupun didistribusikan oleh asing di pasar reguler maupun di pasar negosiasi, silahkan komen di bawah teman-teman ya. Karena bisa saja ketika kita lihat berdasarkan all market ya, baik pasar reguler maupun pasar negosiasi, susunan saham-saham yang paling banyak diakumulasi ataupun didistribusi oleh asing bisa saja berubah gitu ya. Tadi karena saya coba cek bandingkan pasar reguler dengan pasar negosiasi, rankingnya berbeda gitu ya, sehingga kita ambil di all market itu mungkin susunannya akan sedikit berubah. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, demikian tadi teman-teman pembahasan terkait saham-saham yang paling banyak diakumulasi dan paling banyak didistribusi oleh asing sepanjang tahun 2020. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam memberikan informasi terkait trading plan yang teman-teman miliki di saham-saham ini. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel kami bisa semakin berkembang ke depannya. Klik juga tombol like, komen, serta share video kami sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat
menonton video analisa dari kami. Terima kasih.